Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Bunda, siswa dan siswi kelas 7 SMP Terbuka Negeri 5 Medan dimanapun kalian berada. Ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan umur dan kesempatan sehingga kita bisa dan dapat melaksanakan pembelajaran kita yang bertepatan pada pertemuan ke-16 untuk bidang studi IPS. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Pada pertemuan ke-16 kali ini, materi pembelajaran kita adalah bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial. Dengan subpokok materi C, lembaga sosial. Baiklah, kita mulai saja materi pembelajaran kita. C. Lembaga sosial. 1. Pengertian lembaga sosial. Apabila kamu perhatikan kegiatan yang dilakukan manusia yang ada di sekitar tempat kamu tinggal, dari pagi sampai sore hari, mereka sibuk bekerja, berdagang, ke sekolah, ke sawah, atau ke laut. Kesibukan itu tentu saja mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tahukah kamu apa tujuannya? Tentu, jawabannya tergantung dari masing-masing orang. Tetapi, pada dasarnya mereka semua ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau disebut juga dengan Homo economicus. Karena manusia itu selalu ingin memenuhi kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik dilihat dari ragam maupun jumlahnya. Kebutuhan tersebut senantiasa ada setiap harinya. Misalnya, kebutuhan manusia keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga. Kebutuhan akan pendidikan sehingga perlu adanya sekolah. Kebutuhan akan makan sehingga perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Akan tetapi, manusia tidak mampu melakukan aktivitasnya sendiri di dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang apabila dikelompokkan, terhimpun menjadi lembaga-lembaga sosial. Masyarakat tersebut dapat dilihat di dalam kelembagaan sosial. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai lembaga sosial. Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok di dalam masyarakat.
Terbentuknya lembaga awal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting di dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial. Tidak mampu untuk hidup sendiri, mereka saling membutuhkan. Sehingga timbullah aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Pada dasarnya, manusia tidak mampu hidup sendiri. Dalam hal mewujudkan suatu tujuan, manusia selalu membutuhkan orang lain. Manusia membutuhkan komunikasi dengan manusia lain. Sebagai contoh, mari kita perhatikan bersama sejak lahir seorang bayi sampai bisa berbicara, bisa memakai pakaian, dan berbagai kemampuan lainnya itu membutuhkan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki naluri dasar untuk selalu berinteraksi dan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka diperlukan norma yang fungsinya mengatur manusia di dalam sehari-hari. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Pada awalnya, norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun, lama-kelamaan, norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya di dalam bidang ekonomi. Dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Namun, lama-kelamaan terjadi perubahan kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya. Apakah itu dari pembeli atau penjual? Contoh lain di dalam bidang ekonomi, dari sistem barter menjadi menggunakan berupa uang. Contoh yang lainnya, aturan-aturan di sekolah atau tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta didik. Peserta didik harus menggunakan pakaian seragam. Datang ke sekolah tidak terlambat, harus mengikuti upacara, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. Semua itu agar kegiatan di sekolah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhan itu. Misalnya, kebutuhan manusia akan mata pencaharian melahirkan lembaga-lembaga sosial seperti industri, perdagangan, koperasi, pertanian, dan lain-lain. Dalam hidup bermasyarakat, manusia membutuhkan seperangkat aturan-aturan atau norma untuk mengatur hubungan antar manusia. Norma-norma itu dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan.
Itulah materi kita pada pertemuan ke-16 kali ini, bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial. Dengan subpokok materi C, lembaga sosial. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di antaranya adalah pertanyaan yang pertama, mengapa manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus? Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan lembaga sosial? Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah awal terbentuknya lembaga sosial? Dan pertanyaan yang keempat, apakah yang dimaksud dengan norma? Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan ke-16 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga karena telah mengikuti pelajaran ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.